Dan untuk membahas lebih dalam terkait dengan outlook dan juga tantangan industri kelapa sawit pada 2024, sudah bersama kami Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, ada Bapak Edi Martono. Halo Pak Edi, apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah kabar baik ya Pak ya. Nah, tadi berdasarkan data GAPKI dan juga sempat Bapak sebutkan juga di tayangan sebelumnya bahwa produksi CPO hingga September 2023 ini mencapai 4,54 juta ton. Nah, bagaimana hingga saat ini Pak? Apakah ada terbarunya? Oke, kalau sekarang ini sampai dengan di Oktober itu produksi udah sekitar 45 juta ton. 45 juta ya, ton. 45 juta ton di Oktober. Jadi artinya sudah ada peningkatan. Gitu. Jadi produksi memang kita tidak drastis sekali naik karena memang kita dalam 4 tahun terakhir ini produksi sudah kelihatan stagnan, bahkan trennya sudah kelihatan menurun untuk produksi ini. Gitu. Oke, ini kan tren produksi CPO berarti bisa dikatakan cukup fluktuatif begitu ya Pak, sejak Oktober 2022 hingga September 2023 ini. Sebenarnya apa faktor penyebabnya Pak? Apakah memang ada efek El Nino kah atau cuaca ataupun faktor alam seperti itu? Sebenarnya kalau faktor El Nino di tahun ini El Nino kita ini tidak seperti El Nino di tahun 2019 dan di 2015 yang memang begitu dahsyat, artinya bahwa keringnya itu benar-benar kering hampir di seluruh wilayah sawit, perkebunan sawit. Nah, di tahun ini sebenarnya tidak terlalu karena moderate, jadi artinya hanya di daerah-daerah tertentu. Bahkan daerah-daerah seperti Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Riau itu tidak terlalu terkena. Kemudian di Kalimantan juga tidak semua. Jadi artinya ini masih kita bersyukur, artinya tidak seperti tahun 2019. Nah, tetapi yang utama kenapa kok ini produksi juga stagnan itu ya memang karena permajaan sawit tadi itu cukup agak lambat lah, artinya lambat itu baik PSR juga di beberapa perusahaan juga masih cukup lambat. Jadi artinya ini yang menyebabkan produktivitas kita tidak terangkat sekarang ini. Gitu. Ada kendala peremajaan kemudian berefek kepada produksi CPO yang kemudian menurun. Apa kemudian langkah yang harus diambil oleh para pelaku usaha terkait dengan hal ini? Baik, jadi memang kalau yang kemarin ini selain tadi saya sampaikan mengenai PSR, kita terkena dampak juga di tahun 2022 itu kenaikan harga pupuk yang sampai 2 kali lipat. Itu menyebabkan di sini utamanya ya di petani itu hampir bisa dikatakan mereka tidak mampu membeli pupuk sehingga mereka tidak memupuk. Kemudian yang kedua, perusahaan sendiri merubah dosisnya atau mengurangi dosisnya. Jadi ini yang itu juga berefek terhadap produksi. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan saat ini? Upaya sekarang ini GAPKI juga bersama pemerintah mendorong itu untuk peremajaan sawit rakyat, juga peremajaan perusahaan sendiri. Kenapa kalau perusahaan itu tidak perlu dibantu? Karena kalau mereka tidak melakukan, mereka akan tergulung, mereka akan bermasalah kan gitu. Jadi kalau rakyat ini memang harus dibantu, sehingga GAPKI sendiri saat ini terus bersama pemerintah untuk mendorong peremajaan sawit rakyat ini. Nah, kalau informasinya bahwa 30 juta per hektar ini untuk biaya peremajaan lahan sawit ini tidak cukup, lantas berapa Pak biaya yang diperlukan? Nah, kalau perusahaan sendiri saat ini melakukan peremajaan kebun sawitnya itu sekarang biayanya sekitar 70 juta per hektar. 70 juta per hektar. Sekarang yang didapatkan oleh petani itu baru 30 juta. Artinya kan masih jauh kan gitu. Nah, memang pemerintah mengharapkan ada kur yang sisanya itu 40 juta. Tetapi kita sih berharap jangan terlalu jauh lah. Jangan terlalu jauh supaya nanti petani juga tidak terlalu berat beban utangnya. Kemudian yang kedua adalah si perusahaan pun kalau dia harus menjadi penjamin atau memberikan jaminan terhadap petani itu juga tidak terlalu berat apabila dinaikkan misalnya sampai ke angka 60 juta gitu, sehingga sisanya yang 10 juta kan jauh lebih ringan dibandingkan dengan 40 juta kan begitu. Oke, nah tapi terkait dengan kondisi lahan kelapa sawit di Indonesia saat ini, apakah ketersediaan ini juga cukup menjanjikan begitu Pak untuk memperluas gitu lahan-lahan kelapa sawit di Indonesia? Kalau untuk perusahaan itu kan sudah moratorium sejak tahun 2011. Kemudian di tahun 2019 dengan Impres nomor 5
itu totally stop. Tidak ada lagi pembangunan kebun baru untuk perusahaan. Itu stop semua. Yang ini yang dibolehkan adalah petani. Petani masih boleh melakukan ekspansi lahan sepanjang tidak di dalam kawasan hutan. Kan? Kalau di kawasan hutan akan bermasalah. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk perusahaan sudah stop. Jadi sekarang strateginya perusahaan yang meningkatkan produktivitas tadi. Itu satu-satunya jalan. Nah, intensifikasi bukan ekstensifikasi. Intensifikasi ya Pak ya. Betul. Lantas apa kunci untuk kembali menggenjot produksi sawit di dalam negeri di tahun 2024? Ya, di 2024 ini kita yang utama adalah permajaan. Itu harus menjadi faktor utama untuk meningkatkan produktivitas. Karena masih banyak yang tanaman-tanaman lama, petani itu menggunakan bibit-bibit palsu. Sehingga mereka produktivitasnya sangat rendah. Nah, kemudian itu yang utama. Nah, ini yang harus kita dorong bersama, kita bersama pemerintah nanti akan mendorong supaya ini bisa mencapai target yang memang ditargetkan oleh pemerintah. Saat ini kemarin dengan target 180.000 tahun 2023 sepertinya juga tidak tercapai. 180.000 hektar. Nah, ini kita berharap di tahun 2024 kalau nanti beberapa kendala-kendala itu bisa diatasi, artinya seperti masalah di kawasan hutan, kemudian masalah biaya, misalnya nanti bisa diselesaikan. Nah, itu kita berharap bisa mempercepat permajaan sawit rakyat. Oke, baik. Ini sangat menarik Pak. Nanti kita akan terus dalami dan juga kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan kelapa sawit di Indonesia. Jadi kami akan kembali usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Daily Special. Terima kasih Anda masih menyaksikan Investor Daily Special. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Ketua Umum GAPKI, Bapak Edi Martono. Pak Edi, tadi kita sudah bahas terkait dengan apa aja kendala produksi dari kelapa sawit. Nah, sekarang di sisi konsumsinya, Pak, selain global, konsumsi domestik ini juga masih terbilang tinggi. Bisa dielaborasikan kembali, Pak, tren konsumsi CPO domestik hingga saat ini? Ya, baik. Jadi kita, Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. Tetapi di sisi lain, Indonesia adalah konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Jadi selain kita produksi yang terbesar, tapi kita juga konsumen minyak sawit terbesar. Nah, kalau kita lihat trennya, dari tahun 2018, itu masih sekitar konsumsinya, rasio konsumsi terhadap produksi masih 28%. Tetapi di 2019 naik 32%, 2020 naik 34%, 2021 naik 36%, 2022 menjadi 41%, dan sampai dengan Oktober tahun 2023, rasio konsumsi kita terhadap produksi sudah 42%. Artinya bahwa ini naik terus konsumsi kita. Nah, ini yang memang kita harus sama-sama cermati. Jangan sampai, makanya kita harus kejar nanti untuk peningkatan produksi, peningkatan produktivitas. Kalau tidak nanti, kalau tidak, yang terjadi adalah yang akan dikorbankan adalah devisa atau ekspor yang akan dikorbankan apabila tidak ngejar antara konsumsi dan produksinya. Oke, dari sisi porsinya ini paling banyak konsumsi apa Pak? Ada rumah tangga kah atau apa? Yang paling besar ini kalau kita lihat untuk makanan ya, itu di tahun 2022 ya, saya bacakan itu 9,9 juta ton. Untuk biodiesel itu 9 juta ton, untuk oleochemical 2,2 juta ton. Jadi memang yang paling besar adalah untuk makanan, untuk rumah tangga, untuk makanan kayak gitu ya. Untuk oleochemical kan untuk industri itu masih di 2,2 juta. Yang paling masif di rumah tangga, di rumah tangga. Dia, gitu. Nah, Pak Edi, ini kan berdasarkan data ekspor CPO ini ternyata lebih tinggi dibandingkan konsumsi lokal, gitu. Dengan adanya penurunan produksi, apakah kinerja ekspor ini akan turut terganggu? Ya, jadi sebenarnya tidak. Jadi begini, kita kan contoh ini di tahun 2022, produksi kita 51 juta ton, kan begitu. Nah, kemudian ekspor kita itu 33,9 juta ton. Konsumsi kita masih di angka 21 juta. Nah, kita memang harus ekspor. Kalau tidak mau diapain di dalam negeri kan? Artinya masih sampai saat ini belum ada masalah antara produksi dan konsumsi maupun ekspor. Tetapi memang tren ekspor kita menurun.
Kalau kita lihat di tahun 2018 ekspor kita tuh 36 juta, kemudian 2019 37,4 juta, di 2020 waktu terjadi Covid dunia itu turun menjadi 34 juta. Kemudian di 2021 turun lagi 33 juta,6, di 2022 naik segi 33,9. Jadi memang terjadi penurunan ekspor untuk saat ini seperti itu. Terjadi penurunan ekspor ya Pak ya? Dan juga rasio antara ekspor kita yang tadinya sekitar 77%, saat ini tinggal 66%, sekitar itu. Jadi memang agak berkurang gitu untuk ekspor kita. Tetapi bukan berarti bahwa kita defisit, tidak. Kita tetap kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi. Itu faktornya karena produksi itu ya Pak ya? Bukan, faktornya memang karena satu tadi yang saya sampaikan, mungkin ekonomi dunia dengan COVID itu. Jadi mereka masih ekonomi belum membaik sehingga mereka tidak membeli sebanyak sebelum terjadi COVID. Kemudian yang kedua adalah ternyata juga kita lihat mereka setelah COVID kemudian kita pernah melarang ekspor itu, mereka sekarang bagaimana supaya tidak terganggu kebutuhan mereka, mereka berusaha juga menanam minyak nabati mereka sendiri yang mereka bisa, tanaman minyak nabati yang mereka bisa lakukan. Contoh mereka yang bisa menanam bunga matahari, mereka bunga matahari, rapeseed demikian juga. Nah, kalau kita lihat data itu, ternyata mereka juga banyak konsumsinya untuk diri mereka sendiri, dan begitu. Jadi seperti itu yang terjadi. Oke, nah selama ini kan fokus ekspor Indonesia dalam bentuk CPO ini kan bentuknya CPO begitu ya Pak ya. Nah, apakah nantinya akan ada potensi ekspor barang-barang hilirisasi CPO sesuai dengan aturan pemerintah Presiden waktu itu? Nah, gini. Sebenarnya bukan CPO. Kalau kita lihat data ya, di tahun 2022 ekspor CPO kita dalam bentuk CPO itu hanya 3,4 juta ton, ya. Kemudian kalau kita lihat yang sudah diproses itu sebesar 24,4 juta ton. Artinya memang sudah didominasi dari total ekspor kita 33,9, ini hanya 10% yang masih dalam bentuk CPO. Nah, sisanya sudah dalam bentuk diproses, jadi hilirisasi. Nah, kita sebenarnya juga kapasitas terpasang hilir kita udah sangat besar. Kalau tidak salah kita sekitar 60 juta, tetapi produksi kita kan baru sekitar 50-an, 51, 52, 53. Jadi malah justru masih ada idle capacity. Sebenarnya tidak usah dikhawatirkan dengan hilirisasi untuk di industri sawit. Karena memang kita udah siap untuk itu. Dan kita ekspor kita secara data ternyata memang yang besar adalah sudah dalam bentuk proses, bukan proses yang hanya CPO saja. Berarti sudah sesuai dengan anjuran dari pemerintah begitu ya? Betul sekali. Pak Edi, ini ada volatilitas dan juga penurunan harga CPO yang turut menjadi penekan kinerja ekspor CPO belakangan ini, Pak. Bagaimana antisipasi pelaku usaha terkait hal ini? Betul, memang kalau kita bandingkan antara 2022 dengan 2023, kita 2022 itu memecahkan rekor untuk devisa negara. Kita menghasilkan devisa untuk sawit sendiri itu 39,07 miliar US dollar atau sekitar 600 triliun. Karena waktu itu harga bagus. Kenapa waktu itu harga naik? Jadi begini, sawit itu minyak sawit tidak bisa berdiri sendiri. Minyak sawit itu harga itu juga dipengaruhi oleh minyak nabati lain. Pada waktu itu terjadi perang antara Rusia dan Ukraine waktu itu, sehingga ada kekhawatiran dari para importir ini apabila nanti bunga matahari sulit, sehingga harga menjadi naik. Nah, tetapi yang terjadi juga waktu itu terus terjadi pelarangan ekspor. Nah, di tahun 2023 ini harga tidak seperti itu. Harga jauh artinya di bawah daripada yang 2022, sehingga memang kalau kita lihat di sini devisa kita pun tidak akan bisa mencapai seperti di tahun 2022. Nah, seperti itu. Tapi jangan salah, walaupun harga sekarang ini masih di bawah dari 2022, tetapi secara untuk operasional untuk ini masih memungkinkan. Gitu. Jadi tidak berarti bahwa ini itu tidak bisa, rugi sekali, tidak. Masih bisa jalan, artinya itu. Nah, bagaimana kalau ini harga terus turun? Biasanya kita juga menunda investasi baru, gitu. Itu strategi untuk perusahaan seperti itu. Nah, Bapak tadi bisa prediksi bisa sampai $1.000 untuk optimisasi seperti apa, Pak? Ya begini,
Kalau tahun 2024 diperkirakan itu sampai dengan $1.000. Kenapa demikian? Karena satu, kita lihat di tahun 2023 kemarin kan terjadi beberapa masalah tadi saya sampaikan, walaupun moderate El Nino, tetapi ada kemungkinan yang pengaruh juga ke produksi. Kemudian yang kedua adalah kita ternyata bukan hanya kita yang terlambat permajaan sawitnya, ternyata Malaysia juga demikian. Sehingga praktis produksi dunia ini kan juga akan stagnan juga untuk sawit kan begitu. Nah ini yang menyebabkan itu. Sementara kalau kita lihat secara permintaan itu hampir setiap tahun itu ada kenaikan untuk yang kebutuhan minyak nabati ini, terus terjadi peningkatan. Nah ini yang ya diharapkan dengan adanya ada supply yang tidak terlalu bagus, artinya bahwa stagnan, kemudian kita sementara permintaan terus naik. Nah ini akan terjadi supply and demand, sehingga kita harap harga akan di sekitar $1.000 per metric ton gitu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita usai jeda. Bapak dan juga pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Daily Special. Usai jeda. Anda masih menyaksikan Investor Daily Special. Kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Ketua Umum GAPKI, Bapak Edi Martono. Pak Edi, tadi kita sudah bahas beberapa hal terkait dengan ekspor juga ya Pak. Dan saat ini kan Cina dan juga India ini menjadi salah satu primadona tujuan ekspor sawit di Indonesia. Apakah nantinya akan ada potensi tujuan-tujuan negara lain Pak untuk ekspor Indonesia? Ya, baik. Jadi begini. Saat ini pasar kita nomor satu adalah Cina. Ya. Oh, satu Cina. Cina itu terbesar ya. Ini jadi kalau kita lihat sebelum COVID itu Cina itu bahkan sampai 8 juta ton import dari Indonesia. Kedua adalah India. Kemudian ketiga adalah Uni Eropa. Kemudian keempat ini adalah negara-negara Afrika. Kemudian kelima adalah Pakistan. Nah, terus kemudian Timur Tengah, Amerika juga terjadi peningkatan importnya juga, kemudian negara-negara lain. Nah, jadi memang kita saat ini terus mencari artinya pasar-pasar baru, pasar non-tradisional. Pasar non-tradisional tadi seperti yang di luar dari tadi, di luar Cina, India, Uni Eropa, kemudian Pakistan, itu kan pasar tradisional kita yang sangat besar. Nah, kita coba meningkatkan di Eropa Timur. Kemudian kita coba di negara-negara Afrika tadi. Tadi kan baru negara-negara, bukan setiap negaranya kita akan coba. Nah itu. Jadi seperti itu kita bersama pemerintah juga coba membuka pasar-pasar baru, termasuk ke Timur Tengah kan gitu. Nah ini kita sudah lakukan beberapa, termasuk kita melakukan MOU dengan waktu itu saya ke Uzbekistan, kita coba untuk membuka pasar di sana. Nah, tetapi bukan berarti bahwa yang pasar tradisional kita abaikan. Kita coba juga pasar tradisional kita tingkatkan juga. Contoh yang Cina kita melakukan MOU juga. Kita akan coba kembalikan ke angka 8 juta, walaupun mungkin di tahun 2023 ini masih sulit untuk kembali karena terakhir masih mungkin sekitar di atas 6,5 atau di bawah 7 juta ton. Oke, baik. Nah, tadi kan Bapak juga sebutkan Uni Eropa ini ada posisi ketiga ya Pak ya. Nah, dengan kebijakan deforestasi Uni Eropa ini Bapak melihatnya seperti apakah emang menjadi tantangan tersendiri untuk para pelaku usaha? Iya. EUDR, artinya yang sekarang hambatan di Eropa itu ada masalah EUDR, yaitu undang-undang mengenai deforestasi mereka. Ini akan menjadi hambatan kita. Kalau tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa untuk perusahaan itu di tahun 2019 sudah ada Impres nomor 5, itu totally stop, moratorium stop. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah itu untuk petani atau smallholder di sini, mereka tidak dilarang, mereka dibolehkan terus. Nah, sementara di EUDR itu cut off date-nya adalah tanggal 31 Desember tahun 2020. Apabila di atas tanggal itu, maka dianggapnya sebagai deforestasi. Nah, ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena sekarang kalau kita di sana di dalam EUDR itu ada pengkategorian atau benchmarking.
Jadi negara yang dikategorikan itu. Jadi ada high risk country, kemudian medium risk country, dan kemudian low risk country. Yang menjadi masalah apabila nanti harus dikategorikan sebagai high risk country, itu setiap pengiriman harus di due diligence, harus diambil sampel 9%, kalau medium 6%, kalau low 3%. Yang menjadi masalah adalah kita setiap pengiriman atau pengapalan, misalnya pengapalan 10.000 ton di satu vessel itu bukan dari satu pabrik kelapa sawit, itu dari beberapa pabrik kelapa sawit. Dan dalam satu pabrik kelapa sawit waktu itu bukan hanya menerima buah perusahaan sendiri, tetapi menerima juga buah-buah petani. Nah, ini bagaimana kalau misalnya nanti tercemar dengan yang dianggap deforestasi, kan ditolak, kan begitu. Ini kan menjadi masalah untuk kita semua, kan begitu. Ya itu. Oke. Nah, berarti artinya untuk tetap menjaga ekspor Indonesia tetap aman, apakah perlu dicari negara-negara lain untuk menggantinya atau seperti apa? Memang begini. Tadi kalau kita lihat ya, Eropa saat ini tuh impor tahun 2022 itu sekitar 4,1 juta ton. Tahun ini kemungkinan masih di angka sama. Jadi tidak mudah kita memindahkan 4 juta ke negara lain, itu tidak mudah. Kan itu, tidak semudah itu. Nah, yang kita lakukan sekarang bersama pemerintah adalah kita, ini kan belum diimplementasikan. Diimplementasikan kan baru di tahun 2025. Nah, ini menjelang implementasi itu kita melakukan beberapa pendekatan kepada Uni Eropa. Nah, bahkan kita juga melakukan joint mission dengan Malaysia untuk melakukan supaya implementasi nanti tidak memberatkan kita. Nah, ini mudah-mudahan bisa mendengar rencana nanti di awal tahun 2024 di Januari kita akan meeting joint mission di Kuala Lumpur bersama Uni Eropa juga diundang di sana. Kita nanti masing-masing negara seperti Indonesia akan menjelaskan seperti apa kondisinya. Bahkan nanti kita coba juga mengundang mereka ke kita, ke Indonesia. Mereka melihat sendiri kondisinya seperti apa sih. Sebenarnya dampak paling utama kemana? Yang paling terdampak pasti nanti adalah petani, kan gitu ya. Sehingga kita berharap supaya nanti implementasi, walaupun undang-undang itu tidak dicabut, tetapi implementasinya lebih soft lah. Gitu. Jika nantinya akan mulai diimplementasikan dampak dari kebijakan EUDR ini akan seperti apa ke petani-petani? Kalau itu soft, mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi kalau masih strict seperti yang harus di benchmarking, kan begitu. Nah, ini akan berat. Artinya bahwa nanti petani ini akan keluar dari rantai pasok. Mereka tidak bisa memasok. Perusahaan pun tidak bisa mengekspor kalau dia tercemar dengan yang dianggap sebagai deforestasi. Sehingga mereka akan keluar dari rantai pasok. Yang terjadi adalah nanti ke depan, yang bahaya adalah satu, akan terjadi masalah sosial di daerah-daerah tersebut. Karena mereka tidak bisa menjual buahnya. Kemudian yang terjadi bukannya itu mengentaskan kemiskinan, malah justru menambah kemiskinan baru. Nah, ini yang kita juga kemarin sampaikan kepada teman-teman di Uni Eropa, bahwa ini yang terkena dampak utama ini petani loh. Ini nanti jadi masalah sosial, terjadi masalah bukan mengentaskan kemiskinan, malah yang terjadi malah menambah kemiskinan baru. Nah, itu makanya kita undang mereka untuk melihat kondisi sebenarnya apa sih di lapangan, benar nggak kan gitu. Mereka akan melihat, nanti kita akan ajak mereka melihat kenyataan seperti apa. Tapi gitu. Optimis Pak bisa going soft gitu? Kita masih optimis bahwa ini mereka bisa, artinya bisa menjadi lebih soft ya, tidak strict seperti sekarang. Nanti di waktu implementasi di tahun 2025 gitu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali percakapan kita usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Day Special. Anda masih menyaksikan Investor Daily Special. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Ketua Umum GAPKI, Bapak Edi Martono. Selamat datang lagi Pak Edi. Ini pemerintah baru-baru ini kan merilis bursa CPO di dalam negeri begitu untuk mendukung pemanfaatan potensi CPO dalam negeri. Nah, menurut pandangan Pak Edi nih, mampukah CPO ini menyaingi Malaysia? Oke, memang untuk secepat itu rasanya sulit ya, karena Malaysia kan sudah lama sekali. Juga Rotterdam juga sudah lama sekali. Tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah memang nanti jangan hanya fisik ya, karena
sekarang ini kan bursa di Indonesia yang berjalan adalah fisik. Sementara kalau di Malaysia kan non fisik, di Rotterdam juga demikian. Jadi mereka memanfaatkan bursa itu untuk hedging kan begitu. Nah, di kita ini kan fisik, dan sementara kemarin penyerahannya pun masih di dua pelabuhan saja, di Dumai dan Belawan. Nah, ini akan menyulitkan. Nah, ini kemarin tapi saya sudah mendengar berita bahwa akan dirubah, akan menjadi beberapa pelabuhan penerima untuk penyerahan. Nah, yang perlu diperhatikan kalau di dua pelabuhan saja di Sumatera, itu yang akan terkena nanti adalah yang di daerah timur. Karena pasti akan ada pemotongan harga karena penyerahannya kepada di dua pelabuhan itu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian, dan sebenarnya kita terus nanti bersama pemerintah untuk inilah, bahwa kita bukannya tidak mendukung bursa, kita sangat mendukung. Kita sangat mendukung, hanya mungkin perlu ada perbaikan-perbaikan supaya bursa Indonesia menjadi lebih baik kan gitu. Nah, ini kan juga akan ada harga acuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Seharusnya bagaimana sih Pak rumusannya? Sekarang ini kan kita menggunakan harga selain Rotterdam, bursa Malaysia, juga bursa di Indonesia sebenarnya udah digunakan sekarang untuk acuan harga. Acuan harga itu juga dipakai untuk bea keluar, yaitu pajak ekspor dan juga levy atau pungutan ekspor. Itu digunakan itu. Nah, kita berharap nanti kalau bursa di Indonesia berjalan baik, artinya bursa itu yang nanti menjadi acuan kita kan gitu. Tapi kita sebenarnya kalau kita mau melihat secara komprehensif bahwa sebenarnya tadi sudah saya sampaikan bahwa minyak sawit tidak bisa berdiri sendiri. Minyak sawit itu tergantung dengan minyak nabati lainnya, bukan hanya minyak sawit sendiri. Kita minyak sawit memang mempunyai pangsa terbesar untuk minyak nabati dunia. Tetapi itu pangsa terbesar baru 33%. 33% sudah terbesar, tetapi kan masih ada sisanya minyak nabati lain. Nah, ini yang terjadi apabila nanti suplai, contoh yang tahun 2023, yang tahun ini, itu begitu suplai minyak nabati lain bagus, itu berpengaruh terhadap harga minyak sawit dunia kan gitu. Jadi ini selain kemarin agak tertekan harganya juga karena memang suplai minyak nabati lain cukup bagus kan gitu, sehingga suplainya ini. Nah, kemarin waktu saya dari India kemudian dari Uzbekistan, itu ternyata dalam sejarah ya baru kali ini harga minyak bunga matahari lebih murah dari minyak sawit karena suplai mereka berlimpah. Nah, ini jadi tidak bisa berdiri sendiri, tetap ada pengaruh minyak nabati lain, termasuk kondisi ekonomi ya. Kondisi ekonomi global seperti apa juga akan berpengaruh terhadap harga tadi gitu. Oke. Pak Edi, kan ini pemerintah membentuk PALMCO dan juga Supportco, ini pandangan Bapak seperti apa? Apakah nanti akan mempengaruhi bangsa pasar, Pak? Oh tidak, sangat bagus PALMCO, itu sangat, Supportco sangat bagus. Artinya bahwa itu akan menjadi nanti bahkan menjadi perkebunan, artinya perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Itu bagus. Jadi tidak akan mempengaruhi, artinya nanti menjadi yang lain menjadi turun atau tidak. Tidak seperti itu. Oke, baik. Ya. Kita kembali lagi Pak ke terkait dengan deforestasi yang tadi kita bahas sebelumnya. Ini kan tentunya akan masih menjadi tantangan industri kelapa sawit di tahun 2023. Nah, bagaimana dengan di tahun 2024? Apakah Anda juga melihat ini menjadi tantangan sendiri? Oh iya, jadi kita itu masalah yang deforestasi ini, kalau kita kan tadi udah pasti aturan kita tadi untuk yang perusahaan kan sudah tidak dibolehkan di tahun 2019 kan udah stop ya. Tetapi kan masyarakat masih boleh, walaupun itu tidak boleh di kawasan hutan. Nah, tetapi kriteria deforestasi dari Eropa kan nggak jelas. Apakah itu nanti kita misalnya petani menebang pohon itu dianggap deforestasi, kan belum clear itu kan begitu. Nah, ini menjadi tantangan, makanya saya sampaikan tadi kita harus benar-benar berupaya supaya nanti implementasi di tahun 2025 untuk EUDR tidak memberatkan kita. Itu. Jadi tetap itu adalah untuk perjuangan kita agar EUDR ini menjadi smooth gitu, menjadi dan soft juga, soft ya, juga gitu. Oke, baik. Gitu. Pak, ini kan meski di tengah tantangan, namun sektor CPOD juga masih memiliki sentimen positif seperti digencarkannya bioaftur, Pak, dan juga program B35 begitu ya pada tahun 2023. Lantas bagaimana dengan sentimen positif industri sawit ini di 2024? Masih oke, artinya begini. Dengan tadi adanya bioaftur, kemudian
kalau kita lihat data dari minyak nabati dunia, ternyata penggunaan minyak nabati untuk energi itu meningkat terus, ya. Jadi kita masih optimis, artinya bahwa untuk di permintaan terhadap sawit juga masih bagus, artinya tidak kemudian drop, ya. Kita melihat setelah COVID ini juga ternyata juga kita masih oke, tidak turun sekali, kita tidak jatuh, artinya ekspor kita tuh sampai turun jatuh tidak. Jadi kita masih sangat optimis dengan industri sawit, artinya kinerja industri sawit juga masih bagus. Begitu, di tahun 2024. Nantinya akan sebesar apa Pak program ini dari bioafter kemudian program B35 gitu ya untuk kemudian menyerap konsumsi CPO kita? Ya, kan begini, kalau kita lihat ini penggunaan biodiesel ini kan memang terus meningkat karena terakhir kan kita dari 2022 kemudian kita 2023 dengan B35 kan diperkirakan kita ini konsumsi kita dari 21 juta itu kemudian akan meningkat menjadi sekitar 23 sampai 24 juta. Tetapi kita tidak perlu khawatir karena produksi kita kan masih di sekitar 51 sampai 53 juta ton. Artinya masih mencukupi lah gitu. Jadi untuk tambahan bioaftur itu, bioaftur kemarin menggunakan palm kernel oil atau PKO. Itu masih 2,5% campurannya. Artinya masih campuran kecil. Tadi untuk produksi kita kemudian untuk konsumsi bioenergi ini masih tidak ada masalah. Oke, baik. Lantas untuk sampai B100 ini akan menyerap berapa COP-nya, Pak? Nah, kalau untuk B100 akan masalah. Nah, jadi itu harus diperhitungkan betul oleh pemerintah. Artinya bahwa produksinya seperti apa. Kalau sekarang pun nanti yang akan yang terjadi adalah satu, ekspor akan dikorbankan, devisa. Kedua, rebutan dengan pangan. Pangan tadi kan saya sampaikan data ini kan paling besar. Nanti akhirnya pangan bisa kurang kalau itu terjadi B100 saat ini dengan melihat produksi saat ini. Sehingga harus dirubah strateginya. Kita harus melakukan ekstensifikasi lagi selain intensifikasi kalau untuk B100 dia akan mencukupi. Berarti untuk saat ini memang belum siap. Sangat belum siap. CPO-nya. Sangat belum siap. Gitu. Tapi gimana kemungkinannya Pak nanti? Asalkan tadi harus kebijakan dirubah. Satu, memang produktivitas harus dinaikkan. Yang kedua, mungkin ada pembukaan baru atau dibuka moratorium di pulau-pulau tertentu yang memungkinkan, di daerah-daerah tertentu yang memungkinkan, kan begitu. Mungkin seperti itu. Dan itu mungkin nanti khusus untuk energi misalnya. Misalnya di daerah situ khusus sawit energi misalnya begitu. Nah, itu mungkin strateginya seperti itu. Tapi kalau mengandalkan saat ini dengan B100 rasanya tidak mungkin. Nah, untuk mencapai B100 ini harus produksi CPO-nya berapa, Pak? Kalau sekarang aja kita kan kalau tidak salah penggunaan solar kan sekitar 33 juta kan gitu, 30 kiloliter kalau dia 1 sampai 35 juta. Artinya sekarang harus 2 kali lipat dari saat ini itu. Minimal seperti itu. Sampai sekarang kan 50 juta, jadi sekitar 100 juta ton kan begitu. Oke, jadi masih agak sulit begitu ya Pak ya? Saat ini sulit, artinya tidak memungkinkan, harus dengan strategi baru untuk mencapai ke arah situ. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi. Nextnya kita akan bahas bagaimana ini sentimen-sentimen di tahun politik ini ya Pak, usai jeda. Dan tetaplah bersama kami pemirsa di Investor Daily Special. Anda masih menyaksikan Investor Daily Special. Kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Ketua Umum GAPKI, Bapak Edi Martono. Bapak Edi, untuk selanjutnya, apakah sentimen tahun politik ini akan mempengaruhi kinerja sektor CPO? Tidak. Oke. Karena kenapa kok tidak? Karena CPO atau minyak sawit ini menjadi kebutuhan utama. Ya, untuk utama. Kita tidak sadar bahwa kita tuh 24 jam bersama sawit. Dari bangun tidur sampai tidur lagi bersama sawit. Bangun tidur, cuci muka, gosok gigi, sabun, kemudian kita makan pagi, naik mobil pakai diesel, biodiesel, kemudian kita makan siang, ibu-ibu atau
wanita-wanita cantik dengan lipstick itu kan sawit juga semua. Nah jadi itu yang tidak mempengaruhi, artinya tahun politik ini kebutuhan akan tetap ada, tidak ini yang penting bahwa tidak ada kebijakan yang tiba-tiba drastis berubah gitu ya. Tetapi kalau selama itu fine ada kebijakan oke, yang tidak ada masalah. Nah itu kan dari sisi konsumsinya begitu, kebutuhannya. Lantas kalau dari sisi kebijakannya kan biasanya kalau kita tahu tahun politik ini suka banyak kebijakan-kebijakan yang penuh politisasi begitu. Kita tidak melihat itu. Ya, saat ini kita tidak melihat seperti itu. Ada politisasi untuk kebijakan ke sawit, jadi kita sangat optimis tidak ada masalah untuk tahun politik ini. Gitu. Nah, lantas apa harapan untuk ke presiden baru atau kepemimpinan baru nantinya terhadap dengan kebijakan kelapa sawit di Indonesia, Pak? Nah itu. Nah ini kalau kita lihat ya, bahwa kita bagaimana sih kontribusi sawit terhadap ekonomi Indonesia. Ini untuk dari neraca perdagangan di tahun 2019 itu kita sawit itu menyumbangkan devisa 20,2 miliar US dollar. Kemudian di tahun 2020 waktu COVID itu devisa kita neraca perdagangan itu 21,72. Sumbangan dari non migas itu sebesar 27,67. Dari migas minus 5,95. Dari sawit 22,97 miliar US dollar. Begitu besar. Kita lihat di puncak Covid di tahun 2021. Devisa neraca perdagangan kita itu 33,82. Dari non migas 47,14 miliar US dollar, dari migas minus 13,3, kemudian dari sawit itu sebesar 35,53 miliar US dollar. Ini kalau tidak ada sawit minus kita, neraca perdagangan kita. Di 2022 kita memecahkan rekor, menyumbangkan 39,07 miliar US dollar atau sebesar 600 triliun rupiah. Nah, kembali ke itu tadi, bagaimana harapan dari industri sawit terhadap pemerintahan baru. Kita berharap bahwa ini terbukti, sawit mensupport, mendukung ekonomi Indonesia. Industri sawit menyerap tenaga kerja sangat besar untuk Indonesia. Saat ini yang terserap di industri sawit sekitar 16 juta tenaga langsung dan tidak langsung. Ya, tenaga langsung sekitar 16 juta. Nah, kemudian kita memberikan waktu terjadi COVID, kita bersyukur tidak ada PHK karyawan. Masih malah ada karyawan yang baru masuk kan gitu. Jadi artinya bahwa kita butuh nanti pemerintah baru harus melindungi industri sawit. Harus memberikan kebijakan-kebijakan yang kondusif. Tidak justru menggerus industri sawit kebijakan tersebut. Nah, ini kita berharap demikian sehingga nanti harapan bisa menjadi B100 bisa tercapai apabila kebijakan-kebijakan ini kondusif, semua bersamaan yang mensupport semua, baik industri sawit, baik itu kan industri sawit sekarang di Indonesia itu 41% adalah milik petani kan begitu untuk perkebunan. Nah itu kan sangat besar ya, sangat besar. Ini harus disupport sehingga industri ini tetap bertahan, bahkan bisa memberikan sumbangan lebih besar lagi. Dan yang jangan sampai nanti terulang sejarah, misalnya kita pernah menjadi eksportir terbesar kedua gula di dunia, sekarang kita menjadi importir. Nah ini jangan sampai terjadi di industri sawit. Ini kita berharap demikian. Jadi kita butuh support, kita butuh kebijakan yang kondusif untuk ini. Oke, baik. Nah, dengan berbagai peluang dan juga tantangan tersebut, bagaimana proyeksi ataupun target kinerja CPO di 2024 ini, Pak, baik dari sisi pasokannya, kemudian permintaannya, dan juga termasuk harga CPO di 2024? Ya, kalau dari produksi kita kemungkinan masih di sekitar 51 sampai 53 juta ton ya, itu CPO dan PKO. Kemudian kalau segi harga kita perkirakan masih di sekitaran 1.000 US ya, 1.000 dolar per metric ton. Nah, dengan harga segitu kita berharap juga sebenarnya ini perang juga antara Rusia dan Ukraina juga harusnya bisa cepat berhenti ya, perang di Timur Tengah juga demikian. Karena nanti juga akan berpengaruh terhadap proses produksi kita, karena kita contoh ini dengan waktu yang awal perang Rusia dan Ukraina itu menyebabkan
pupuk itu menjadi mahal, pupuk sulit. Nah ini mempengaruhi biaya produksi kita karena kita dari kos perawatan kita tuh 40% tuh dari pupuk kan gitu. Nah sementara kita masih import pupuk itu. Untuk pupuk yang bisa kita produksi dalam negeri adalah pupuk urea atau nitrogen. Nah sementara yang lain seperti kalium, kemudian fosfat kita masih import. Nah ini yang jangan sampai terus begitu, ekonomi dunia tidak membaik ya kita menjadi secara ini menjadi stagnan juga. Karena kalau kita melihat kalau misalnya ekonomi membaik harusnya bisa di atas 1000, bahkan waktu itu bisa di angka 1400, 1500. Nah ini yang kita berharap bisa kembali ke sana, tetapi dengan catatan tadi memang semuanya tergantung dengan kondisi ekonomi global. Oke, nah untuk mencapai target-target yang tadi Bapak sebutkan itu, butuh kebijakan seperti apa yang memang harus diterapkan oleh pemerintah saat ini dan mungkin akan diteruskan oleh pemerintah selanjutnya? Yang kita berharap satu, bahwa ini kan kalau kita mau jujur, bahwa kan masih banyak kebijakan yang tumpang tindih antar kementerian. Nah ini sebaiknya nanti di pemerintahan baru bisa simplifikasi atau lebih disederhanakan supaya tidak membingungkan pelaku usaha kan begitu. Yang kedua adalah yang ini kita berharap, ini kan sekarang kita ada indikasi bahwa 3,3 juta hektar masuk di kawasan hutan baik punya petani maupun perusahaan. Ini kita berharap dengan adanya Satgas Sawit ini sebaiknya di tahun 2024 semuanya sudah selesai penyelesaian ini, karena itu supaya tidak mempengaruhi kinerja sawit begitu. Oke, baik. Dan kita harapkan juga industri kelapa sawit seperti Bapak sebutkan tadi tetap dijaga ya, karena ini menjadi penyumbang devisa negara yang terbesar juga. Ada 16 juta pekerja yang langsung ataupun tidak langsung yang berada di dalam industri ini. Terima kasih banyak Bapak Edi Matodo, Ketua Umum GAPKI, atas waktu dan kesediaan untuk ngobrol-ngobrol di sini bersama kami. Terima kasih banyak Bapak. Dan demikianlah Investor Daily Special kali ini. Pemirsa, jangan lupa untuk terus saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD. Saya Adristia Sintia, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. IDTV, Inspirasi Investasi.